menjelaskan Alkitab tanpa bersumber sejarah, maka dia biadab. Ya. Tapi kalau dia bersumber sejarah, sejarah tidak. apa Pak? Sejarah apa Pak? Kalau saya menjelaskan Sunni berjasa. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ada legenda, ada mitos, bukan kata saya. Kita harus buktikan. Jangan kita berbicara tanpa data. Baik, kita baca Wikipedia Legends and the Quran. Karena bahasa Inggris banyak yang nggak tahu, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Betul ya Pak King David? Apakah Quran mengandung mitos atau legenda adalah pertanyaan yang sangat sensitif dan kontroversial. Karena istilah mitos khususnya terkadang dianggap tidak cocok dengan konsep wahyu. Ya, mitos itu nggak cocok dengan konsep wahyu. Karena mitos itu cuman karangan, omong kosong. Nggak ada kebenarannya. Karena Tuhan Elohim YHWH, sang pencipta, sang penguasa dunia, tidak bicara omong kosong apalagi mitos. Tuhan itu berbicara fakta, berbicara kebenaran, bukan mitos. Oke, kita akan baca lagi. Quran berisi banyak kisah religius yang dianggap legendaris atau diturunkan oleh sejarawan non-muslim. C.C. Torrey, Yayasan Islam Yahudi tahun 1933, Ketaf Publishing House Incorporation, New York. Lihat halaman 117 dan 119 dalam bukunya C.C. Torrey. Halaman 117 dan 119. Sebagian besar literatur ini adalah dibuat ratusan tahun sebelum peristiwa yang mereka dokumentasikan. Oleh karena itu mereka dianggap tidak memiliki keakuratan sejarah. Isinya biasanya adalah cerita rakyat Yahudi yang ditolak oleh para sarjana Yahudi. Sejarawan dan kritikus sumber berpikir demikian, Muhammad salah mengira kisah-kisah ini sebagai kepercayaan Yahudi dan Kristen Ortodoks. Jadi Muhammad salah, dia cuma mengira-ngira bahwa ini dianggap wahyu dari Tuhan dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen Ortodoks. Karena itu dia memasukkannya ke dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para kritikus Islam menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari Tuhan karena mengandung hal-hal ini, legenda yang tidak bersejarah. Kita lihat apa saja yang merupakan legenda. Atan dan Adam. Di dalam Al-Quran setan dan Adam. Di dalam Al-Quran setan awalnya dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, dia memerintahkan semua malaikat termasuk jin untuk bersujud kepadanya. Kemudian setan menolak untuk tunduk kepada Adam. Dan karena itu ditegur Tuhan. Itu tulisan yang diragukan pengarangnya, pekerjaan Yahudi, kehidupan Adam dan Hawa. Juga berisi narasi ini. Cerita ini
Ini ada di dalam Targum Yahudi. Di dalam Quran tertulis, Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang keras, dari lumpur yang dibentuk menjadi manusia. Ketika aku membentuknya, aku menyiapkan rohku ke dalamnya. Sujudlah kamu dan sujud kepadanya. Maka para malaikat bersujud. Tidak demikian dengan iblis. Iblis menolak untuk bersujud menyembah Adam, kepada Adam. Wahai iblis, kata Allah, apa alasanmu tidak termasuk orang-orang yang sujud? Iblis berkata, aku bukan orang yang sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, dari lumpur. Ini tertulis di dalam Targum. Nanti kita akan lihat. Kemudian nama-nama hewan, kemudian nama-nama pembunuhan Kain dan Habel. Terus waktu Habel dibunuh oleh Kain, Kain bingung mau menguburkan Habel bagaimana. Al-Quran menceritakan pembunuhan Habel dan Kain. Habil dan Kain. Habil dibunuh oleh Kain. Ini namanya kan Habel, Pak Lidara. Bukan namanya Habel di Alkitab. Iya, Taurat. Habel di dalam Quran jadi Habil. Duh, kok diganti kapan dia bikin bubur merah, bubur kuning? Iya. Nah, cerita tentang dongeng omong kosong yang mengatakan Habil menguburkan Kain belajar dari burung gagak itu tertulis di dalam Misnah Sanhedrin 4 ayat 5. Ini adalah omong kosongnya Yahudi. Rabi-rabi Yahudi lagi ngobrol di warung kopi. Makanya masuk di Misnah Sanhedrin tentang bagaimana katanya ada Habel itu bukan Habil ya, Habel di dalam Misnah Sanhedrin. Habel itu melihat burung gagak lagi berusaha garuk-garuk tanah untuk menguburkan temannya yang mati. Itu ceritanya para rabi. Di Alkitab nggak pernah ada. Di Torah nggak pernah ada. Ini karangan para rabi. Masuk di dalam sana. Di dalam Al-Quran. Tentang Habil. Belajar kepada burung gagak untuk menguburkan Kain. Nanti kita tanya sama Abdul, benar atau tidak. Kemudian Abraham menghancurkan berhala. Abraham katanya cerita dongeng Rabi, Abraham menghancurkan berhala bapaknya, berhalanya Terah. Itu tertulis di dalam Midrash Beresit 38 ayat 13. Masuk di surah 21 dalam Al-Quran. Padahal ini omong kosongnya Rabi Yahudi. Di Taurat nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Cerita Yahudi ini yang di dalam Midrash Beresit 38 ayat 13 tentang Abraham menghancurkan berhala bapaknya Terah. Ini cerita tersebut diterima oleh orang Yahudi sebagai non-historis dan dibuat oleh orang Yahudi yang memperingatkan untuk mengikuti dewa-dewa Yunani. Elemen cerita mungkin memiliki akar di kitab Jubiles. Nama ayah Abraham adalah Azar di Al-Quran.
dan terah di Midras dan Alkitab. Udah berbeda Pak King, betul nggak? Bapaknya udah beda. Di Quran azar, di Alkitab sama Midras sama Taurat itu terah. Di Alkitab sama Taurat nggak pernah ngancurin berhala. Di Midras diceritain. Kok bisa ada di situ? Kemudian susu Musa. Musa nggak boleh menyusu kepada ibunya. Ini tertulis di dalam Midras juga, Rabah. Ada. Nanti kita lihat. Kunci Korah, ya, kunci Korah, gunung terbang di atas kepala orang Yahudi. Kisah 7 pemuda yang tertidur, pemuda Kristen yang tertidur di dalam goa tanpa anjing. Itu dongeng omong kosong. Kristen mula-mula. Ya, jadi banyak. Kemudian dongeng cerita Maria di mihrabnya diberikan makanan oleh malaikat, itu di dalam Injil Yakobus, Injil palsu. Kemudian bayi Yesus berbicara waktu di buayan Maria dengan mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan Logos. Berbicara waktu keluar dari rahim Maria, sudah ngomong. Itu dari Injil pseudo Matius, Injil palsu, Injil sampah. Masuk di Al-Quran pasal 19. Kan itu. Ya. Kemudian dongeng omong kosong, Yesus membuat burung dari tanah liat. Terambil dari Injil kanak-kanak Yesus. Injil sampah yang sudah dibuang. Semua ada. Injil Thomas ya, Pak Lidara, apa Injil Maria ya? Injil kanak-kanak Yesus yang disebut Kanak-kanaknya ya. Tufolia. Tufolia, Injil betul. Tufolia. Sampah, Pak. Oke. Betul. Kita lihat lagi narasi apa yang diambil. Yang dijiplak dari Alkitab, kemudian diputar balikan. Ini kita bicara fakta. Valid. Bukan tipu menipu, bukan asal congor mangap. Ya, bukan. Kita bicara dengan fakta yang valid. Yang sangat valid. Oke, kita lihat narasi apa saja yang diambil. Wikipedia, Biblical Narratives and the Quran. Ini yang bicara ahli-ahli semua, Pak King David, bukan saya. Betul, ya. Kan Alkitab juga lebih dulu ada, Pak Lidara. Narasi Alkitab dan Al-Quran. Para sarjana sekuler Barat cenderung menganalisis kemiripan tersebut sebagai bukti pengaruh hadis-hadis yang sudah ada sebelumnya terhadap komposisi Al-Quran. Ya, ini ada ya www.islamikesadaran.org, Quran sumber. Ini bisa dibuka nih. Ini situsnya ya. Di sisi lain kisah-kisah dalam dalam Al-Quran cenderung lebih konsentrasi pada makna moral dan spiritual.
dari kisah tersebut daripada rinciannya. Karena tidak menceritakan kisah-kisah tersebut, seolah-olah berbicara kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Apa saja yang diambil narasi Taurat. Nah, ini yang diambil dari Taurat, kisah Adam dan Hawa. Ya, di kitab Quran cuma ada Adam doang, Hawa nggak ada. Hawa misah, ada di dalam Nggak hadis. sempurna dong, Palidara. Iya, nggak ada. Katanya kita sempurna. Padahal di Alkitab ada Adam dan Hawa. Iya, jelas. Di sana Hawa hilang, munculnya di buku tafsir. Waduh, nggak bisa begitu tuh. Oke, Yusuf, cerita Yusuf di Kejadian 37 ayat 50 dalam Al-Quran berbeda. Yusuf. Kemudian Musa, apalagi kacau. Yunus, Musa, dalam Alkitab narasi tentang Musa ada. Musa punya saudara namanya Miriam dan Harun. Hidupnya 1500 tahun sebelum Yesus jadi manusia. Ya, betul. Maryam atau Miriam, saudara Harun, itu jauh. Bapaknya namanya Amran. Tuh. Ya. Betul. Ya, terus berubah di Quran. Terus Musa waktu membelah Laut Merah hanya mengangkat tongkatnya. Yes, betul sekali. Di sono diketok ke laut. Kan udah berbeda. Iya, udah beda itu. Dipukul ke laut. Wah, itu namanya gombal gambul, Palidara. Oke. Ya, terus penghancuran Korah tentang harta karun. Ya. Ya, di Alkitab, di Torah ada. Masuknya berbeda. Yang temukan bayi Musa juga adalah putri Firaun, bukan istrinya Raja Firaun loh. Beda loh. Iya, beda. Memang udah beda. Jadi banyak ya, Saul, Daud, Goliat udah berbeda. Ratu Seba apalagi jadi hancur. Yunus apalagi yang dimakan ikan paus. Wah. Ya. Cerita Haman juga jauh, nyawa campur aduk. Zakaria sama Yohanes, yang diomongin Nabi Zakaria. Yang hidupnya kacau beliau. Nabi Zakaria yang hidupnya 2500 tahun sebelum Yohanes salah. Alamak. Zakaria bapaknya Yohanes bukan nabi, bro. Iya. Imam dia. Imam. Zakaria. Imam Zakaria, betul. Ya. Di Quran 19 jadi Nabi Zakaria, Pak. Wah, itu gombal gambul. Oke ya. Maria juga. Maria keturunan Lewi. Maria keturunan Yehuda. Yehuda dia, betul. Ya. Kok Maryam turunan Lewi? Harun. Langit dan bumi. Saudara Harun, Maria hidupnya 1500 tahun setelah Maryam. Harun. Sumur Laharoy juga, Palidara. Sumur Laharoy. Ya, Maria ibu Yesus keturunan dari Bani atau suku Yehuda. Maryam saudara Harun anak Amran itu keturunan Lewi. Yes. Jauh. Kagak ketemu. Itu namanya cocokmologi. Iya. Nah, jadi semua
Ya, Ini siapa yang berisik ini? Krotok. tahu ini siapa nih yang ada kebuka. Krotok. Om Di mute dulu. Iya, Om Ganteng lagi itu kayaknya dia lagi ini. Oh, Om Ganteng. Ya. Ya, jadi begitu Lanjut, ya. Pak Lidara. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Ini ya, history of the Quran. Dan ketika Quran dikanonisasi tahun 1924. Kita lihat Ya, di sini dari Wikipedia. Kita sih hanya bacain aja kok. Betul nggak Pak King? Kita cuma baca doang. Betul sekali Pak Lidara. Ini namanya History of the Quran. Bahasa Inggris kita ganti bahasa Indonesia. Tidak ada yang tersembunyi sekarang, semua bisa diterjemahkan. Kita terbuka dengan data yang valid. Terbuka. Ya. Meskipun ini ya, ini dari atas ya. Nah, sejarah Al-Quran adalah garis waktu dan asal muasal kompilasi. Ya, asal muasal kompilasi. Artinya kompilasi itu campuran, Pak. Campuran. Kompilasi tertulis. Sinkretisme. Ya, atau manuskrip kitab suci Islam berdasarkan temuan sejarah. Ini mencakup beberapa abad dan merupakan bagian utama yang penting dari sejarah awal Islam. Meskipun ada berbagai etimologi yang diajukan, salah satunya adalah kata Quran, berasal dari kata kerja bahasa Arab qira'ah, membaca, dalam pola kata benda verbal fulan. Jadi si fulan itu Quran. Gitu toh. Iya, jadi kalau suka dibilang fulan ya itu Quran. Ya itu. Oh, artinya baca ya Pak Lidara ya? Baca fulan. Ya itu kata ini bukan kata saya, Pak. Ya, betul. Sehingga menghasilkan arti membaca. Lainnya adalah bahwa itu adalah nama yang diberikan kepada kitab oleh Allah. Tanpa etimologi sebelumnya, bahwa kata tersebut berasal dari kata kerja karana, menggabungkan, untuk memasang. Mengacu pada berkumpulnya wahyu. Dan bahwa itu datang dari kata in, bentuk jamak dari sebuah kata yang dapat diterjemahkan secara beragam sebagai bukti persatuan. 9 dari 10 imam pengajian membacanya dalam hadis mereka dengan sebuah hamzah, dengan hanya hadis Ibnu Katsir yang mengecualikan surat itu. Menurut kepercayaan Muslim tradisional dan catatan ilmiah Islam, wahyu Al-Quran dimulai pada tahun 610 Masehi ketika malaikat Jibril diyakini dikirim oleh Tuhan menampakkan diri kepada Muhammad, seorang pedagang di kota Mekah di barat Arab yang telah menjadi tempat perlindungan bagi dewa-dewa kafir dan pusat perdagangan penting di Gua Hira. Menurut tradisi Islam, wahyu dimulai pada suatu malam selama bulan Ramadan tahun 610 Masehi ketika Muhammad pada usia 40 tahun menerima kunjungan pertama dari malaikat Jibril membacakan kepadanya ayat pertama dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim percaya bahwa Muhammad terus menerima wahyu sampai kematiannya pada tahun 632 Masehi. Menurut tradisi Islam, Al-Quran pertama kali disusun menjadi sebuah buku yang komprehensif oleh Abu Bakar. Ketika kerajaan Islam mulai tumbuh dan pembacaan yang berbeda terdengar atau disebut rasem atau kerangka konsonan Al-Quran.
disusun untuk keseragaman dalam pembacaan di bawah arahan Khalifah ketiga Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi. Untuk alasan ini Al-Quran yang ada saat ini juga dikenal sebagai Kodeks Utsman. Menurut Francis Edward Peter tahun 1991, apa yang dilakukan terhadap Al-Quran dalam prosesnya tampaknya sangat konservatif dan isinya dibentuk secara mekanis untuk menghindari bias redaksional. Ortografi bahasa Arab terus berkembang hingga abad kedua memungkinkan qiraat atau varian bacaan rasem lisan didokumentasikan dalam manuskrip Al-Quran. Gerard R. Puin, nah ini seorang cendekiawan Islam yang menemukan Sana'a Palimpes. Seorang cendekiawan Islam terkenal di Universitas Saarland adalah kepala proyek restorasi manuskrip Sana'a yang ditugaskan oleh pemerintah Yaman. Temuannya mendorong Puin untuk menegaskan bahwa Quran telah mengalami evolusi tekstual. Evolusi itu artinya perubahan. Dengan variasi tekstual, urutan bab surat yang tidak konvensional, gaya ortografi yang langka, dan mungkin termasuk kisah-kisah yang ditulis sebelum Muhammad memulai pelayanannya dan yang kemudian telah ditulis ulang. Pemerintah Yaman kemudian menolak akses lebih lanjut ke manuskrip tersebut karena mungkin malu. Jadi dihentikan. Karena ternyata itu sebuah perubahan karena ditulis di tulisan yang lama ditimpa lagi dengan tulisan yang baru. Orang non-muslim mempertanyakan sifat dan cara wahyu Muhammad. Orang Mekah menafsirkan wahyu Al-Quran berdasarkan pemahaman mereka tentang inspirasi bagi mereka. Puisi sangat erat kaitannya dengan inspirasi dari sumber spiritual yang lebih tinggi. Untuk alasan ini ketika Muhammad mulai berkhotbah dan membaca Quran, orang Mekah menuduhnya sebagai penyair atau penyair kesurupan. Masih banyak lagi ya. Al-Quran menggunakan istilah umi untuk menggambarkan Muhammad. Mayoritas cendekiawan muslim menafsirkan kata ini sebagai referensi untuk individu yang buta huruf umi. Ya. Menurut pengumpul tradisi ini semua masih banyak ya. Oke. Jadi jelas ini ya, muslim percaya bahwa Jibril membawa firman Tuhan kepada Muhammad kata demi kata ya. Oke. Menurut tradisi Muhammad menggambarkan pengalaman wahyu. Kadang-kadang terungkap seperti dering bell. Bentuk ilham ini adalah yang paling sulit dari semuanya dan kemudian berlalu setelah saya memahami apa yang diilhami. Kadang-kadang malaikat datang dalam bentuk manusia dan berbicara kepada saya dan aku mengerti apa yang dia katakan. Kadang-kadang dilaporkan juga bahwa pengalaman itu menyakitkan bagi Muhammad. Misalnya dia terdengar mengatakan tidak pernah sekalipun saya menerima wahyu tanpa berpikir bahwa jiwa saya telah direnggut darinya. Ya. Jadi waktu terima katanya seperti bunyi bel. Jadi ini masih banyak lagi ya. Kompilasi Abu Bakar dan segala macam. Bunyi bel Validara. Bagaimana cara ya. bunyi bel? Ya nggak tahu. Ya bunyi bel kan keleneng. Kok bisa jadi wahyu? Gimana sih? Allah Israel nggak pernah begitu ya? Ngaco tuh. Nggak tahu. Nah, kemudian beliau kita akan lihat di sini The Book of B atau buku lebah. Buku lebah. Jadi surah lebah dari mana asalnya? Ini kita lihat. Ada surah lebah lagi. Ada, Pak. Surah tawon ini kita lihat. Ya, surah lebah. Namanya The Book of B. Nah ini The Book of B. B ya betul. Ya, lebah. Ini cerita isinya di sini waktu penciptaan dunia, Adam dan Hawa, penciptaan malaikat, penciptaan
penciptaan setan, penciptaan segala macam ini. Surat atau the book of B. Kita baca, kita translate dulu ke bahasa Indonesia supaya paham. Nah, baca Pak. Apa Pak King? Judulnya? Ya. Kitab Lebah. Kitab Lebah. Lebah. Oi. Kitab Lebah. Lebah bisa tulis kitab, bagaimana ceritanya itu? Nah, kitab Lebah ini apa? Nah, kita baca di sini supaya waduh. Paham. Lebah sudah jadi wartawan juga ya? Iya, kita baca kitab Lebahnya di sini. The Book of B. Betul kan? The Book of B. Kita baca. Kita translate dulu. Kitab Lebah. Nanti kitab Sapi Betina Book juga of the Bee ya. Waduh. Kitab Lebah. Sapi Betina. The Book of the Bee, bahasa Suryani Ketaba Deborita, adalah sebuah kompilasi historiografis dan teologis yang berisi berbagai cerita Alkitab. Itu ditulis sekitar tahun 1222 oleh Sulaiman dari Akhlat yang merupakan uskup Basra. Di dalam gereja timur itu ditulis dalam bahasa Syria. Buku ini adalah kumpulan teks teologi dan sejarah dan terdiri dari 55 bab. Ya, yang membahas berbagai topik termasuk penciptaan langit dan bumi, malaikat, kegelapan, Firdaus, dan patriark perjanjian lama, peristiwa perjanjian baru, daftar raja dan patriark, dan hari terakhir kebangkitan. Buku ini sangat populer di kalangan komunitas Kristen setempat dan disebarkan hingga abad ke-19. Gitu ya. Nah, tapi ini kitab Lebahnya ini ditulis pada abad-abad pertama. Abad-abad kedua, sorry. Ya, kitab Lebah ini. Ya, jadi ini kitab Lebah ini kita lihat di abad sini. Kedua ya Pak Lidara ya? Ya, karena ini masuknya di sastra Syria. Kitab Lebah ini sastra Syria. Ya. Abad kedua Masehi ya. Oleh orang-orang Kristen Syria. Ya, ada semua. The Book of the Bee diterjemahkan oleh E.A. Wallis Budge tahun 1886 diterjemahkan. Abad ke-18 ya. Karena ditemukan manuskripnya, tapi tidak lengkap manuskrip. Book of the Bee. Ya, itu The Book of the Bee. Kemudian kita akan lihat sebentar ya, kita akan lihat. Nah, oke, kita akan lihat sebentar. Nah, kita akan lihat nih ya. Oke. Bentar ya. Nah, ini ya. Dari Islamic Awareness ya, tentang inskripsi historical, banyak ya, papirus ya. Nah, ini kita akan lihat di sini. Ntar ya, saya buka dulu ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, Islamic Awareness ya. Ya. Data translate dulu ke bahasa Indonesia lah supaya paham ya, supaya. Oke. Teks bertanggal dan dapat didata menyebutkan Nabi Muhammad dari 1 sampai 100 Hijriah. Perkenalan. Sejarah pencarian Muhammad historis dalam literatur barat modern diawali pada masa abad ke-18 dari Sir William Muir ya. Bla 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 semuanya ya. Kita lihat apa sih istinya. Nah, mengenai Muhammad, mereka mengklaim menunjukkan bahwa tidak ada rincian tentang karir awal Muhammad
dalam sumber Bizantium atau Suriah manapun yang mendahului literatur Muslim tentang masalah ini. Ya, saat mengomentari sumber-sumber Islam, Nevo mengklaim bahwa baik Nabi sendiri maupun formula Muhammad tidak muncul dalam prasasti manapun yang bertanggal sebelum tahun 71 atau 691, dan bahwa kemunculan paling awal dari frase Muhammad Rasulullah pada koin Arab Sasania dari Khalid bin Abdullah dari tahun 71 akan terlihat kemudian bahwa Nevo dan Koren salah dalam kedua hal tersebut, tidak sesuai dengan klaim mereka yang paling mengejutkan bahwa revisionis dan bukan tradisionalis yang sangat memperhatikan temuan arkeologi, prasasti, dan ilmu numismatik. Mungkin situasinya dapat disimpulkan tidak lebih dari analisis terbaru dari Jeremy Jones. Dia berkata, gaya polemik memungkinkan sejarawan untuk mengabaikan artikel sebagai jawaban yang tidak layak. Sementara interpretasi Nevo yang tidak ortodoks atas bukti material membuat para arkeolog malu. Apa banyak yang bertanya yang dapat menunjuk dari Islam untuk menyia-nyiakan dengan cara lain. Ini masih banyak lagi di samping kita berbicara. Terus pertama, terus kedua, bahwa kita tidak bicara Al-Quran dari tadi, Pak. Kita bicara sejarah, kita bicara fakta dan data sejarah. Saya tidak pernah di sini berbicara Al-Quran. Mohon maaf Pak Dhani, karena Al-Quran bukan acuan saya. Saya nggak perlu Al-Quran. Tetapi karena tadi ada yang masuk dari Pak Max, dia berbicara tentang Al-Quran, makanya kita diskusi tentang Al-Quran. Kita berbicara di sini Pak, Bapak boleh lihat semua live saya. Live saya ini, saya pertama saya baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, baru saya masuk ke topik. Topiknya semua sejarah Pak. Sejarah. Iya, sejarah ya. Bapak Dhani sekali nonton dong video YouTube saya. Berbicara setiap live saya berbicara sejarah dan saya bukakan bukti-bukti dari literatur yang valid yang ada di YouTube, yang ada di Google, yang ada di internet, saya buka semua. Saya nggak bicara Al-Quran Pak. Karena bukan kepentingan saya dan saya tidak punya kepentingan dengan Al-Quran. Tetapi kalau ada yang masuk, ada yang dari Islam dan Muslim masuk, pasti kita diskusi tentang Al-Quran dan Alkitab Pak Dhani. Itulah Pak Dhani. Silakan lanjut Pak Dhani. Ya mantap, kalau begitu kan enak diskusinya. Oke, lanjut silakan. Jadi maksudnya begini, di saat sejarah yang Pak Lidara paparkan mengambil literatur dari mana itu dulu. Kalau literaturnya berdasarkan Syiah, ya kan, ya itu bukan bagian daripada Islam. Itu yang pertama dulu. Jadi sumber dasarnya itu harus jelas. Jangan sampai kita mencampur adukan antara ajaran Syiah dengan ajaran Islam. Syiah ya Syiah dari Iran, Islam ya Islam yaitu dari Saudi Arabia, dari Mekah Al-Mukarramah. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau menjelaskan tentang sejarah Islam, silakan orang luar untuk mengupasnya, tetapi dengan catatan bukan bersumber dari orang-orang Syiah atau sumbernya tidak valid yang Anda katakan tadi. Kalau sumbernya dari Syiah itu jelas tidak valid. Nah, itu yang Anda katakan. Tetapi kalau Anda mengambil sumber dari orang-orang Islam, dari orang-orang dari Arab Saudi Arabia yang pada zaman sekarang sudah banyak menelurkan
tulisan-tulisan maupun buku-buku yang diterbitkan. Nah, itu kan nggak masalah. Kita bahas bersama-sama. Ya, boleh saya ngomong, Pak? Sebentar, Ya, Pak. Boleh. Sebentar, Pak Wahyu. Sebentar, biar dia selesaikan dulu. Nanti saya tanggapi dulu. Baru nanti sesi tanya jawab. Sebentar, biar saya tanggapi dulu. Tumben dia Pak Lidara jadi bagus begini. Makanya kalau seperti ini saya bisa sering Pak Dani, sebentar Pak Dani. Iya, kalau dulu kan menyerang-nyerang aja. Enggak ada, Pak. Kalau saya pasti berbicara pertama saya harus melihat dulu orangnya. Kalau orang sopan, saya sopan. Orang tidak sopan, saya akan tidak sopan. Gitu, Pak. Jadi sebentar, Pak Wahyu Ilahi. Oke, Pak Dani sudah selesai, saya tanggapi ya, Pak ya. Baik. Ya, silakan. Oke, baik ya, sudah selesai. Pak Dani, tolong kalau memang Pak Dani mau seperti itu, tolong Pak Dani sebutkan yang Syiah mana, yang Sunni mana. Pertama. Kedua. Oke, sebentar. Kedua, Pak. Masih ada kedua, Pak. Sebentar dong, sabar ya. Satu aja, Pak. Kalau banyak-banyak Oke, satu. Silakan. Yang mana yang Syiah dan Sunni? Silakan. Ya, yang namanya Syiah itu ya kan yang bersumber daripada Iran, kemudian Suriah atau Syria itu, kemudian sumber-sumber dari kalau zaman dahulu zaman namanya kerajaan yang teraliansi teraliansi lah ya kan, terafiliasi Pak, terafiliasi. Oke. Dengan kerajaan Fatimiyah yang di Mesir. Itu namanya kerajaan Fatimiyah di Mesir. Terafiliasi dengan itu ya, itu termasuk daripada Syiah. Bisa dipahami? Baik. Itu jelas kan, barometer kan jelas kita. Oke. Lantai gue gatel, Pak. Yang Sunni, sebentar. Yang Sunni yang mana, Pak? Ya, yang namanya Islam itu bersumber dari Mekah dan Madinah. Itulah yang jadi dikatakan Islam bersumber yang dari Mekah, baik itu dari universitasnya atau apa yang terafiliasi dengan Mekah dan Madinah. Kalau tidak terafiliasi dengan Mekah dan Madinah, ya itu bukan terafiliasi ya. Maksudnya apa ya? Bisa kalau dipahami bahasa Indonesianya terlinier atau apa ya? Bahasanya tuh ada kaitannya dengan Mekah dan Madinah. Dari manapun negaranya, apabila dia berkaitan Mekah dan Madinah, maka itulah Islam. Terima kasih. Jadi Syiah bukan Islam ya, catat ya teman-teman, jangan bawa Syiah. Syiah bukan Islam. Oke, yang kedua, sebentar Pak Ayu sabar ya. Yang kedua, apakah menurut Pak Dani yang kalau ada orang yang membuka berbicara tentang Alkitab, tetapi dia bawa sumbernya bukan dari Alkitab, orang itu biadab atau benar? Jangan standar ganda Pak Dani ya, silakan. Ya, Alkitab saya juga nggak ngerti Alkitab karena yang kami ketahui adalah Injil dan Taurat. Baik, saya akan jelaskan Pak Dani kalau nggak jelas. Yang namanya Alkitab itu berisi Injil. Injil itu bukan kitab. Injil adalah tulisan 4 orang rasul atau murid Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya. Nggak bisa diganggu gugat itu Pak. Mau sampai mampus siapapun nggak akan bisa ganggu gugat itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu penulis kitab Injil. Injilnya siapa? Injilnya adalah Yesus Kristus, tubuh kemanusiaan Yesus Kristus. Itulah Injil keselamatan, bukan kitab. Ini supaya Pak Dani paham juga sama yang lain. Kemudian yang namanya Alkitab atau Bible
dalam bahasa Inggris atau Biblos dalam bahasa Yunani, ya, itu terdiri daripada kitab Taurat, Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, dan kitab Injil dan tulisan-tulisan para rasul, termasuk Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus, dan surat-surat para rasul. Yang namanya kitab Injil yang tertulis itu 4 kitab Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya, Pak, jangan standar ganda, Pak Dhani, mohon ya. Kalau ada manusia yang mengambil cerita-cerita Alkitab tetapi pakai sumber di luar daripada kekristenan, yaitu Alkitab, menurut Pak Dhani dia benar atau biadab? Pertanyaan saya itu saja, silakan Pak Dhani jawab. Jangan lari kemana-mana, mohon maaf Pak Dhani ya, silakan. Ya, kan 2 pilihan, benar dan biadab, ya kan. Ya. Sebelum sampai ke puncak itu, kita kan harus mengambil berpikiran, ya kan, dari step by step. Kenapa saya katakan step by step? Sebelum menjawab 2 yang Anda inginkan ini, apakah dia biadab, apakah dia benar? Maka step by stepnya, langkah-langkahnya adalah apakah orang tersebut berbicara Alkitab atau berbicara Biblos. Itu dulu. Menurutnya Pak Dhani berbicara, Alkitab, dengar dulu, jangan dipotong dulu. Enggak, menurut pemikiran Pak Dhani, soalnya Pak Dhani mau pisahkan. Menurutnya Pak Dhani, Biblos sama Alkitab itu berbeda atau tidak? Berbeda, Pak. Oh, berbeda. Yang Sudah Pak Dhani banyak saya dapat. Kenapa saya katakan berbeda? Sebentar, yang Dengar Pak dulu. Dhani mau pakai sebentar Pak. Yang Pak Dhani mau pakai acuannya Alkitab atau Biblos? Kalau saya pribadi tetap mengacu kepada Alkitab karena saya tidak mengerti Biblos. Oke, Alkitab. Baik, mantap. Ya. Kalau saya pribadi ya. Oke, ya, Saya pribadi nih. Baik, mantap. Terima kasih Pak Dhani. Sekarang pertanyaan saya. Tadi Pak Dhani mengatakan, oh nggak boleh pakai literatur Syiah dengan Sunni. Saya jawab, baik, terima kasih. Berarti Syiah bukan Islam. Jawaban saya tegas. Nanti kita pakai literatur Sunni. Saya banyak literatur Sunni. Saya punya banyak sumber-sumber Sunni. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Kalau ada orang berbicara Alkitab, tetapi dia mengambil sumber-sumbernya bukan dari Alkitab, dia benar atau biadab? Pertanyaan saya itu, silakan Pak. Ya tetap biadab Pak, kecuali kalau dia bicara tentang Biblos. Nah, kalau bicara Biblos itu bukan biadab. Oke. Sekarang saya langsung ke poinnya. Pak Dhani suka melihat namanya Kainama. Sering. Pernah kan? Sering. Nggak pernah ketinggalan. Iya, Kainama membuka Alkitab atau membuka Biblos, Pak? Dia membuka Biblos karena dia bisa bahasa Yunani dan bisa bahasa Ibrani. Oke. Jadi dia menjelaskan menggunakan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Oke. Baik. Berarti yang dia buka ini Biblos ya, saya mau tanya. Iya. Aduh. Sebentar Pak Dhani, di mute dulu dong. Ini siapa ya? Ya angel punya nyetel lagu malah. Mute dulu dong, malah. Jangan di nyetel lagu dong, nanti kena kita. Pak King. Pak King di mute dulu Pak, sorry Pak. Oke, saya mau tanya Pak Dhani, ini Biblos atau Alkitab? Jujur, kita di sini bicara, saya tuh paling seneng kalau kita bicara harus jujur Pak ya, sorry Pak ya. Sebentar, yang lain sabar dulu, tenang dulu, sabar ya. Oke. Siap, Gurunda. Ya, saya mau tanya Pak Dhani, ini Biblos atau Alkitab? Sorry ya Pak Dhani, nah, saya mau tanya aja sama Pak Dhani ya. Sebentar Pak Dhani ya, oke saya mesti buka dulu. Kita fair aja ya Pak ya, oke.
Sebentar ya. Oke. Ini saya tanya sama Pak Dhani, ini Alkitab atau Biblos, Pak? Ini Alkitab atau Biblos, Pak? Saya mau tanya Pak Dhani, ini Alkitab atau Biblos, Pak? Kelihatan, Pak? Belum jelas. Ini Alkitab atau Biblos, Pak? Kalau Silakan. ini Alkitab, Pak. Alkitab. Apakah Iya. pernah si Kainama penipu ini pernah buka Biblos? Saya mau Dia tanya, pernah Pak. buka Biblos dan pernah buka Alkitab. Dua-duanya dikonsumkan. Jadi dia kalau pakai Alkitab ini terus dia pakai data yang di luar Alkitab, biadab atau benar? Saya Jangan katakan, lari-lari, Pak. Pak Dhani jangan, mohon maaf Pak Dhani jangan jadi banci. Jawab ya atau tidak, biadab atau benar. Cukup itu, Pak. Jangan kita lari di sini kemana-mana. diskusi, Pak, bukan untuk penggiringan. Kan dari awal Diskusi benar, Pak. Diskusi, tapi diskusi dengan jujur, Pak. Sekarang saya cuma Iya. tanya. Tadi Pak Dhani mengatakan pakai Biblos. Biblos sama Alkitab beda. Oke, saya terima. Oke, Biblos. Sekarang pertanyaan saya, yang dipakai ini, yang di depan ini Pak Dhani, ini Alkitab atau Biblos? Alkitab. Alkitab. Kalau dia membahas Alkitab ini, terus dia pakai sumbernya bukan sumber Alkitab, benar atau biadab, Pak? Itu pertanyaan saya, cuma itu aja, gampang, Pak. Silakan. Nah, dia mengambil Alkitab, menjelaskan Alkitab dengan Biblos. Apa salahnya? Jadi boleh. Jadi apa salahnya saya menjelaskan Sunni dengan Syiah, dengan pakai Syiah? Nggak salah kan? Biblos. Sekarang saya tanya, Biblos itu sumber atau bukan? Bukan. Sumber kita sendiri. Bukan. Kan Pak Dhani sudah membedakan. Biblos sama Alkitab beda, makanya saya ikutin Pak Dhani. Biblos bukan, beda. Kita pakai Alkitab. Enggak, tegas dulu, Pak. Bapak kan Tegas. orang Kristen. Tegas. Apakah Ini kitab Anda Biblos atau tegas, Alkitab? Bu. Yang kitab saya Alkitab, di Indonesia kita Alkitab, semua Bapak boleh tanya. Alkitab orang Kristen. Silakan. Oh iya. Biblos Kalau bukan? iya, kalau Oke. Anda mengatakan Anda berpedoman kepada Alkitab, kalau Pertanyaan nama saya, Pak, kembali Dengar lagi. step by Alkitab step, ini, step by step. iya, enggak Bapak Pak Dhani soalnya lari kemana-mana, jadi melebar Pak ini masalahnya. Saya cuma tanya simple, Pak. Ini Alkitab yang kita pakai orang Indonesia dan orang dunia, nggak kenal Biblos di dunia. Sekarang kalau dia mengulas berbicara Alkitab, kemudian dia pakai sumbernya bukan dari Alkitab, benar atau biadab? Jawabannya gampang, Pak. Silakan, Pak. Makanya saya bilang, dari awal kan udah saya katakan, sebelum mencapai ke puncak jawaban saya tadi biadab atau benar, makanya ada stepnya dulu. Anda jelaskan dulu, apakah Anda itu berpedoman kepada Alkitab? Pak, Alkitab, Pak. Dengar Tegas saya dulu. sudah ngomong. Nggak usah pakai dengar. Tegas saya udah ngomong Alkitab. Selesai, Kalau Pak. Anda menggunakan Alkitab, jangan menggunakan Biblos, begitu loh. Enggak, Kalau kami saya umat nggak Islam, pakai Biblos. dengar dulu. Di sini kita nggak pernah pakai Biblos. Pak Dhani jangan lari kemana-mana. Kita nggak pernah pakai Biblos, kita pakai Alkitab. Sekarang pertanyaan saya, kalau pakai Alkitab terus dia membahas di luar Alkitab, dia biadab atau benar? Pertanyaan saya itu saja. Ya, Silakan. kalau dia menjelaskan Alkitab, ya. Sekali lagi, kalau dia menjelaskan Alkitab, jelas biadab, Pak. Kalau dia memang mengacu kepada Biadab. penjelasan Alkitab. Terima Tetapi kasih. kalau dia menjelaskan Biblos, tidak. Ya, enggak. Saya nggak bicara Biblos, Pak. Saya Loh, tapi menjelaskan Alkitab Anda ini. berbicara tidak Biblos, tetapi Kainama berbicara Biblos. Mana ini Makanya Biblos dia atau Alkitab? Maka Pak dia Dhani, menggunakan sekarang ini Biblos atau Alkitab ini yang ada di ini Alkitab. Nah, yang saya tanya ini Pak Dhani, ini Alkitab. Kenapa dia pakai sumbernya bukan Alkitab?
Kita dengarkan. Pertanyaan saya cuma itu, Pak Dhani, kok muter-muter kemana-mana. Dia mana menjelaskan pakai biblos. Dia menjelaskan pakai Ketika di luar gini, Kaufman Alkitab. Ini Alkitab. Ini sumber Alkitab atau sebelah bukan? kiri. Iya. Sumber Alkitab atau bukan, Pak Dhani? Yang dia lagi bahas ayat Alkitab. Ini sumber Alkitab atau bukan? Ini sumber biblos atau bukan? Kan tadi Anda membedakan, Anda bukan pengikut daripada kitab suci Biblos. Iya, sekarang ini dari Alkitab, ini dari Alkitab atau bukan, Pak Dhani? Itu aja pertanyaannya. Ini dari Alkitab atau bukan? Ini. Ya, duluan Alkitab atau duluan Biblos? Saya nggak ngerti nih dari kalian ini. Nah, ini nih yang lagi ditampilkan, Pak. Oke, kita dengerin dulu, Pak ya. Aduh, Pak Dhani ini. Kalau udah menggunakan bahasa Inggris, kasih saya 2 menit aja Pak untuk bungkam si ompong nih Pak, gampang kok. Kalau dia menggunakan bahasa Inggris itu namanya Bible, yang setahu saya. Tetapi kalau dia menggunakan bahasa Yunani ataupun bahasa yang lain itu namanya Biblos. Ya, 2 menit Pak, 2 menit aja, simpel kok ini si ompong nih Pak. Sebentar, saya cuma mau pernyataan dia. Ini dia bacara, ini kita dengar Pak badannya. Ya, screenshot pemirsa. Jadi kita dengar ya. Kita dengar ya. Kita dengerin Pak Dhani. Ya, kita dengarin. Baik, Sokran. Paulus bilang dia orang Yahudi. Berarti kita harus mengenal Paulus melalui. Jadi di sini si Kainama ini lagi membahas Alkitab ya. Kisah para rasul tentang Paulus. Betul nggak Pak Dhani? Betul kan? Betul. Betul. Benar. Kita dengarkan. Kemudian dia mau bahas ayat ini memakai sumber Biblos. Sumber Biblos yang mana? Ini Biblos. Orang Yahudi, benar nggak? Benar. Kita dengarin. Ya. Paulus mengaku bahwa dia adalah murid Gamaliel, Rabban, bukan Rabi lagi. Rabban artinya Rabai besar. Itu adalah keturunan dari Rabai besar Hillel. Rabban, udah Rabai besar namanya. Baik. 2 poin yang kita pegang pertama adalah Paulus mengaku pada orang Yahudi bahwa dia adalah orang Yahudi dan dia adalah murid Gamaliel. Screenshot pemirsa. Jadi kita jangan disalahin orang. Ya, nggak boleh disarahin orang. Ketiknya gini, Ustazi. Screenshot ini udah ya, pemirsa aku sayang, muslimin wal muslimah rahimah. Ketiknya gini, Kaufman Kochler, Kaufmann Kochler. Kauman Kochler itu Biblos, Alkitab atau Bible, Pak? Dengarkan aja. Kita kan nggak tahu, saya nggak tahu, bukan saya itu bukan Kauman ini. Oke, Pak Dhani. Saya ikutin maunya Pak Dhani, kita dengarkan. Kaufman, K-A, itu nggak usah pakai H. Kaufmann, N-nya 2. Supran, spasi, Kochler, K-O-H-L-E-R. K-O-H-L-E-R. Kaufman Kochler. Ya, enter. Ya, baik. Kaufman Kochler. Siapa? Siapa dia? Ya, klik boleh, Ustazi. Dit goedkope alternatief voor dure airco's verstoort de airco-industrie in Nederland. Ben je de warme... Kita kenalan dulu. Baik. Kasih lihat gambarnya Ustazi. Sukran. Jangan marah. Nah ini dia. Oke, Sukran. Paragraf pertama itu Kaufman di blog dibawa ke Google Translate. Oke. Silakan Bung Ade baca. Baik. Kita pakai data, bro. Pakai data kita, bro. Kaufman Kochler dalam kurung Mei 10 1843, Januari 28
Ini Biblos atau Bible, Pak Dani? Saya mau tanya. Ini merupakan buku, bukan Bible dan bukan Biblos dan bukan Alkitab. Yang lagi dibahas ayat Alkitab atau apa? Kalau saya lihat dia baca ayat Alkitab. Jadi biadab atau benar? Nah, sumbernya kita belum jelasnya apa yang mau disampaikan dia. Kita kan belum bisa potong-potong. Ini tadi sudah dibilang ini kan bukan Biblos, bukan Alkitab, bukan Bible. Biadab atau benar? Pertanyaan saya, Pak. Tujuan dia itu menerangkan ini apa? Saya kan belum tahu nih. Tujuannya mau menjelaskan ayat Alkitab yang tadi, Pak. Nah, kalau dia menjelaskan karena Alkitab Anda mengatakan berdasarkan bersumberkan sejarah. Kalau dia mengangkatkan bersumberkan sejarah, nah itulah sejarah. Apalagi sejarah Alkitabnya di mana ini? Ini mana sejarah Alkitabnya? Berbicara Alkitab atau tidak? Biadab atau benar? Pak Dani ini penipu ya. Mohon maaf, Pak Dani pendusta. Pak Dani ini paling rajanya pendusta. Tidak pernah mau berbicara. Pak Dani, kalau saya ditanya seperti ini, saya katakan biadab. Siapapun. Pendeta pun kalau ngomong begini, saya bilang biadab. Karena dia bukan memakai sumber Alkitab. Gitu loh. Kita bisa menjudge seseorang kalau kita memahaminya. Kalau kita tidak memahaminya, bagaimana kita menjudge seseorang? Mohon maaf, saya bilang live chat. Inilah Dani. Ya. Manusia ular beludak. Dia kalau kita tidak paham dengan tujuannya, Anda sebentar Pak, Anda bukannya nggak paham, Anda pura-pura goblok dan idiot dan pura-pura tidak paham. Sudah jelas itu tadi melawan omongannya sendiri, Pak. Ya, Anda ngomongan sendiri. Memang mohon maaf sekali lagi, mohon maaf Pak Dani. Saya bukan tidak menghormati. Kita ini mau diskusi atau serang-serangan? Saya diskusi, makanya saya bertanya sama Pak Dani. Iya, jawab dengan jujur. Berarti jawaban saya kan tidak mesti sesuai dengan keinginan Anda. Kalau sesuai dengan keinginan Anda, itu namanya penggiringan. Enggak. Saya bukan keinginan saya. Nggak usah dialog aja kalau memang sesuai sudah. Nggak perlu didialog. Kalau Pak Dani nggak mau dialog di sini nggak perlu orang penipu, Pak. Pak Dani. Tetap juga. Pak Dani ini tidak jujur gitu loh. Loh, kita sejujur-jujurnya. Ya wes. Aku minta waktu Pak David, Pak Lidara sebentar aja. Sudah boleh membawa ajaran si A. Bicara sedikit aja. Sejujurnya. Sebentar Pak. Saya mau tahu, mau dari pengakuan dia dulu. Sekali lagi Pak Dani. Ini berbicara tentang kita diskusi, makanya saya bertanya sama Pak Dani. Pak Dani yang terhormat, menurut Pak Dani, saya bukan mau menggiring, saya justru cuma butuh jawabannya Pak Dani. Itu cara biadab atau cara benar? Pak Dani tinggal jawab benar, oke, nggak apa-apa, saya terima. Itu loh. Sesuai dengan Pak Dani. Tadi mengatakan, oh jangan pakai Syiah. Harus pakai Sunni. Oh kalau Syiah dari Mesir. Oh, kalau Sunni harus dari Arab. Dari ini. Oke, saya ikutin. Kita diskusi nanti. Saya pakai sumber Sunni dari Arab. Yang sesuai Pak Dani. Sekarang pertanyaannya saya. Boleh dong. Boleh dong saya bertanya. Ya silakan. Tadi yang saya tunjukkan itu biadab atau benar. Jawabannya cuma dua, Pak. Benar atau biadab. Jangan melebar kemana-mana. Jangan, oh saya mesti lihat ini, saya mesti lihat itu. Itu namanya lebih biadab daripada pertanyaannya. Silakan Pak Dani. Ya, kalau Pak Kainama menjelaskan Alkitab, ya. Sekali lagi, kalau dia menjelaskan Alkitab tanpa ada dasar sejarahnya, itu biadab, Pak. Ya. Pasti biadab. Terima kasih. Sudah cukup. Oke, nah, itu bahasanya saya ya.
Terima kasih. Saya Ya. tegaskan sekali lagi nih, Oke. saya tegaskan sekali lagi. Kalau Oke, Kain oke. Nama menjelaskan Alkitab tanpa bersumber sejarah, maka dia Ya. biadab. Ya. Tapi kalau dia bersumber Sejarah sejarah, Sejarah tidak. apa, Pak? Sejarah apa, Pak? Kalau saya menjelaskan Sunni berdasarkan sejarah Syiah, salah nggak? Makanya saya tanya Anda, orang Kristen, mohon maaf, orang Kristen di Indonesia, makanya harus Pak tegas. Dani, Kalau memang tidak ini mau yang mengakui ditunjuk. bro, Pak Dani memang yang jangan tadi mengakui bro. ditunjukkan, yang saya tunjukkan tadi itu bukan sejarah Kristen. Itu manusia, orang Kochler namanya, siapa dia? Ada nggak tertulis di Alkitab namanya dia? Ada nggak, Pak Kalau Dani? nggak ada, saya belum pernah Nah, mendengar berarti, keyword itu dalam berarti Alkitab. biadab atau benar dia? Biadab atau Tapi benar? sejarah kan tidak mesti dalam Alkitab. Saya bukan Namanya bicara sejarah dunia. Saya bukan bicara sejarah, saya berbicara dasar Alkitab dari tadi. Dasar Alkitab yang saya dapatkan dari teman-teman Anda adalah berdasarkan sejarah. Sejarah Alkitab Terima apa? kasih. Sejarah Alkitab Berdasarkan sejarah itu ungkapan dari teman-teman Anda. Alkitab betul. berdasarkan sejarah. Mau bilang apa itu, lagi? sejarah itu adalah sejarah Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Rasul Paulus. Itu sejarah Alkitab, Pak. Apakah situ ada? Itu masuk nggak di dalam Rasul Paulus, Rasul Yesus, orang ini yang tadi dijelaskan? Masuk Kalau nggak? saya lihat pasti tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada. Pasti Jadi tidak biadab ada. atau benar, Saya Pak? bicara itu tidak ada. Jadi biadab atau benar dia? Tetapi kan teman Anda mengatakan Tetapi sumber apa? Alkitab berdasarkan sejarah. Tidak ada menyatakan sejarah orang yang ada Baik. tokoh di dalam Alkitab, nggak ada disebut begitu. Kalau Oke, disebut jadi begitu, mungkin saya bisa mengatakan Pak Kain Nama biadab. Tetapi kalau Oke. teman-teman Anda mengatakan tidak menyebutkan Oke. itu, saya tidak Oke. boleh mengada-ada. Di Quranmu tunjukkan di mana sejarah tidak boleh pakai sejarah Syiah. Tunjukkan di Quranmu. Nggak ada. Nggak ada, jangan banyak ngomong kamu. Kalau Di di Quran nggak ada, tapi di hadis ada. Dia nggak pakai. Ini kita berbicara kitab suci. Saya berbicara Alkitab dan bandingnya Al-Quran, bukan hadis. Nggak sebanding, Bapak. Alkitab Anda tidak sebanding dengan Al-Quran, nggak bisa dibandingkan. Al-Quranmu juga nggak sebanding dengan Alkitab. Al-Quranmu sebanding dengan kitab dongeng. Sorry Pak Dani, kalau kita mau main keras-kerasan, maaf, Anda tidak layak di sini Pak Dani. Ya, Anda ular beludak. Beludak dia itu, percuma. Sorry ya Pak Dani, Anda iblis, rajanya iblis. Kamu penipu paling besar. Saya Penipu hormati dia tuh, Anda Pak. masuk di sini, ya. Saya hormati Anda masuk di sini. Tetapi Anda tidak pernah berubah dengan gaya iblis Anda. Maaf. Silakan yang lain. Ya, saya boleh nanya baru sedikit, mau Pak. tanya Pak, baru mau Percuma, nanya Pak. ke kebloknya. Percuma. Mau tanya dia, kita jadi ini, mendingan dibuang dia. Nggak, dia nggak Manusia jujur, biadab. Pak Lidara. Sangat Manusia nggak jujur. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.